Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Salam, selamat pagi. Bertemu lagi kita di Sapaan Teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang bekerja, membuka hati dan pikiran kami, memberikan pemahaman akan kebenaran firman-Mu, dan juga membuat hati kami seperti tanah yang subur, siap disemai firman-Mu, sehingga kelak bisa bertumbuh dan berbuah. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu juga yang mengajari hamba-Mu. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan di pagi hari yang indah ini, kami semua anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 4 ayat 7, begini firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sampai sejauh ini firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, masa pandemi telah kita lalui. Tetapi banyak hal yang bisa kita belajar dari masa pandemi tersebut. Mungkin kita juga pernah mendengar dan juga melihat, dan kami juga pernah mendengar dan melihat ada beberapa dari saudara-saudari kita mengatakan bahwa kita tidak perlu pakai masker, cukup hanya berdoa. Kita tidak perlu pakai masker, kita cukup berdoa. Ya, kita tahu masa pandemi itu, ya, Dinas Kesehatan dan di seluruh dunia menganjurkan kita pakai masker untuk mencegah penularan dari virus tersebut. Tetapi ada beberapa juga yang berpendapat seperti yang diungkapkan di atas tadi. Kita tidak perlu pakai masker, kita cukup berdoa. Dan akhirnya tertular. Dan tidak hanya tertular, kita tahu bisa berakhir tragis. Akhirnya menimbulkan kematian. Bahan renungan kita di pagi hari ini adalah bagian dari bagaimana Tuhan Yesus dicobai iblis. Pada ayat sebelumnya, iblis berkata, dan dia mencobai Tuhan supaya menjatuhkan dirinya. Dan Tuhan dan malaikatnya akan menolong dia. Tapi Tuhan menjawab dengan nats renungan kita. Tuhan menjawab bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya dari jawaban ini kita dapat melihat beberapa hal jadi bahan perenungan bagi kita. Yang pertama, di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita memang orang yang percaya. Tetapi dalam kita percaya, kita juga harus berhikmat dan bijak. Ketika ada hal-hal yang membahayakan nyawa kita, tentu bagian kita harus kita kerjakan. Seperti contoh masa pandemi, dan tidak beda juga ketika kita mungkin mengendarai kendaraan atau naik sepeda motor. Kita tidak mematuhi aturan lalu lintas, kita tidak memakai helm. Kita berangkat, kita berdoa, Tuhan pasti menjagai kita.
itu adalah satu hal yang sebenarnya mencobai Tuhan. Atau kita juga membawa mobil, tapi kita membawanya dengan kencang-kencang, tidak peduli kiri kanan, tidak peduli juga aturan, bahkan lampu merah juga bisa kita terobos, dan kita mengatakan Tuhan akan menjagai kita. Itu juga adalah tindakan yang mencobai Tuhan. Mungkin pada hari-hari ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mungkin berusaha di dalam menyediakan kebutuhan kita. Dan ketika kita berusaha, hendaknya kita tentu harus menghitung segala sesuatu. Jangan berspekulasi dan harus cermat ketika berusaha. Jangan juga berinvestasi kepada investasi bodong. Kalau kita sudah tahu itu bodong, maka mari kita berhenti. Jangan kita katakan, ya kita cukup berusaha dan Tuhan akan memberkati. Tapi kalau kiri kanan kita sudah mengatakan, itu adalah investasi yang tidak baik. Itu adalah cara yang tidak benar. Maka seharusnya juga kita berhikmat dan tidak melakukan hal-hal seperti itu. Hari ini kita diingatkan juga akan hal itu. Juga kita diajari bagian kedua, bukan hanya dalam masalah, bukan hanya dalam mengadakan, tetapi dalam menikmati berkat-berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita juga harus berhikmat dan menjagai bagian kita. Kami pernah mendengar dan sering mendengar ketika kita akan makan dan hidangan-hidangan yang dihidangkan adalah mungkin makanan-makanan yang seharusnya kita tidak banyak makan, memiliki lemak yang tinggi dan mungkin kolesterol yang tinggi. Ya, sewaktu kita mengambil makanan tersebut, ya kami pernah mendengar, ya kita bersama makan dan sambil baris mengambil makanan tersebut, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa yang mengatakan, ya mari ambil, karena tadi sudah didoakan pendeta. Ya, sewaktu kita makan, kolesterol itu tidak ada. Dan bahkan dia mengatakan kolesterol itu tidak ada di meja makan, hanya ada di laboratorium. Ya, ini juga sebenarnya kita mencobai Tuhan. Ya, karena kita sudah tahu kalau kita punya kondisi yang tidak baik, memiliki riwayat gula tinggi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat yang tinggi. Sebaiknya kita menjaga diri kita, bukan mencoba memakannya dan berargumentasi dan mengatakan sudah didoakan, pasti Tuhan akan menjaga. Jadi hari ini juga mengingatkan kita, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian yang ketiga, beriman dan percaya. Kita bukan memaksakan kehendak kita yang terjadi dalam kehidupan ini. Penentu itu adalah Tuhan. Jadi ketika beriman dan percaya, kita mencari kehendak Tuhan. Dan ketika kehendak Tuhan yang terjadi, saya rasa banyak hal yang bisa di luar kajian dan nalar kita. Kami juga pernah membaca beberapa kisah. Ada seorang ibu yang memiliki anaknya yang sakit parah dan yang demam tinggi. Dia berdoa, dia meminta anaknya sembuh. Dia terus berdoa, dan anaknya tidak sembuh-sembuh. Akhirnya, seperti ada suara yang berbisik dari hatinya mengatakan, kehendak-Mulah jadi Tuhan. Akhirnya dia mengganti topik doanya. Dia berdoa kepada Tuhan, kehendak-Mulah jadi Tuhan. Akhirnya anaknya bukan hanya sembuh, tapi anaknya selamat. Setelah beberapa waktu, rupanya dapat pemahaman dia dan juga dari keterangan dokter mengatakan bahwa ketika dia hanya meminta kesembuhan, anaknya sembuh, tapi tidak bisa berbicara. Tetapi ketika
kehendak Tuhan yang terjadi. Anaknya bukan hanya sembuh, tapi anaknya selamat. Anaknya bisa berbicara dan selamat betul-betul. Itulah kehendak Tuhan. Jadi, jika kehendak Tuhan terjadi, itu selalu melampaui akal dan pikiran kita. Jadi, tugas kita mengerjakan bagian kita, jangan memaksa Tuhan. Dan juga jangan mencobai Tuhan dengan melakukan hal-hal yang mungkin membahayakan hidup kita. Mungkin hari-hari ini juga banyak hal yang terjadi kepada kita. Ketika kita mau berinvestasi, ketika kita mau berjalan mungkin hari ini ke kantor, ketika kita mau bekerja, jangan mencobai Tuhan. Berinvestasilah dengan bijak, berlalu lintaslah dengan taat aturan, dan juga berdoa. Bagian kita kerjakan, bagian Tuhan akan kerjakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman di pagi hari yang indah ini. Engkau mengajari kami supaya tidak mencobai Engkau. Engkau mengajari kami Tuhan agar mengerjakan bagian-bagian yang bisa kami kerjakan untuk menjagai diri kami dalam kehidupan kami. Engkau juga mengajari kami untuk mencari kehendak-Mu. Karena ketika kehendak-Mu yang jadi, maka semua akan mendatangkan keselamatan bagi kami. Jika hari-hari ini juga Tuhan, kami mungkin mau berjalan, mau berangkat bekerja, mau beraktivitas, ajari kami menjagai diri kami dan juga berdoa. Ketika kami bekerja, kami juga bijak. Ketika kami berusaha, kami juga bijak, bukan berspekulasi dan juga meletakkan usaha kami kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami melakukannya, Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami berdoa buat Runggun Gereja GBKP Cibubur dan juga Perminggun kami, yaitu MPH dan Jonggol. Tuhan yang memberkati Bapa, mari berkati semua jemaat-Mu dan hamba-Mu yang ada di Runggun Cibubur dan juga Perminggun Jonggol dan MPH. Dengan PI yang dilakukan, Tuhan yang memberkati. Tuhan juga memberkati jemaat-Mu dengan semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Sehingga dari pekerjaan yang dilakukan, mereka juga beroleh berkat yang datangnya daripada-Mu. Dengan kehadiran gereja kami, ajari juga gereja kami menjadi garam dan terang. Sebentar Tuhan, setelah selesai renungan pagi ini kami akan beraktivitas. Engkau yang memberkati kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Ini doa kami Bapa. Kami panjatkan kepadamu dengan kerendahan hati kami. Di dalam satu nama, Putramu, Yesus Kristus, yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, sampai bertemu lagi di Sapaan Teduh kita di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.